izinkan saya untuk menyampaikan sambutan ataupun satu dua pesan terkait dengan telah dipanggil pulangnya ke rumah Bapak Presiden. Pada kesempatan ini saya berdiri mewakili 3 pendiri United Liberation Movement Poros Papua, yaitu Negara Federal Republik Papua Barat, Parlemen Nasional West Papua, dan West Papua National Coalition for Liberation. Permohonan maaf bahwa harusnya ada sambutan tertulis dari Tuan Presiden United Liberation Movement Poros Papua, Tuan Benny Wenda. Tadi pagi saya baru terima telepon, beliau ada beberapa poin penting yang hendak disampaikan dalam sambutan ini. Saya mewakili salah satu pimpinan dalam negeri untuk menyampaikan ucapan duka cita. Beliau tadi pagi bertelepon, beliau sekarang ada di Bapak itu sedang duka dikasih Tuhan. Dan Presiden Benny Wenda sekarang ada di Karibian. Beliau sedang melakukan perjalanan lobby di negara-negara kulit hitam Amerika. Sehingga tadi pagi beliau beberapa hal yang dapat beliau sampaikan harusnya secara tertulis karena beliau sibuk, sehingga izinkanlah saya untuk menyampaikan. Saya mencatat bahwa ada 6 poin penting yang menjadi catatan bagi Tuan Presiden Provincial Government Tuan Benny Wenda yang sekarang berkedudukan di United Kingdom ataupun Inggris. Yang pertama, beliau ini adalah tahanan politik karena dipenjarakan 6 tahun penjara di Kalisosok. Setelah kembali bebas, beliau hal kedua yang beliau pimpin adalah Westbanyak, sebuah organisasi penyuluhan untuk bagaimana dari dalam negeri sampai di Papua Nugini. Beliau bergerak mobile penuh untuk bagaimana mempersatukan perjuangan yang terkesan berdiri sendiri-sendiri. Sehingga beliau adalah pionir yang tidak mengenal lelah di pantai, di gunung, di kali, di sungai, ngarai. Yunus Benny Wenda adalah seorang padi yang memiliki visioner. Jadi dia memimpin Westbanyak. Lalu beliau juga pernah mendirikan DEMA, Dewan Masyarakat Adat Koteka, bersama Tuan Benny Wenda yang sekarang ada di. Hal yang berikut adalah beliau bekerja untuk hadirnya Dewan Pimpinan Militer TPM, OPM, sehingga lahirlah Persatuan Militer di Hawaii 2005 sampai 2007. Dan beliau juga kami hadir di Ipoh, Malaysia, mendirikan organisasi yang bernama West Papua National Coalition for Liberation. Kami ada di Ipoh 2007 di Malaysia. Dan catatan dari Tuan Presiden bahwa jangan lupa sampaikan bahwa beliau adalah salah satu deklarator konstitusi konstitusi atau undang-undang dasar sementara United Liberation Movement Poros Papua yang mengupgrade dari wadah koordinatif ke pemerintahan sementara. Dan beliau adalah salah satu deklarator yang menandatangani konstitusi. Jadi tadi pagi beliau sampaikan bahwa hamba Tuhan ini dia sudah menaruh sebuah good legacy. Itu pesan dari Tuan Presiden, bahwa sampaikan kepada rakyat bahwa beliau telah meletakkan sebuah good legacy, sebuah warisan konstitusi bagi orang Papua. Mungkin hari ini tidak banyak orang mengerti, bahkan kita yang hadir hari ini dengan pihak gereja sedikit, tetapi kebenaran itu kadang akan diterbit di waktu-waktu yang akan datang. Dan beliau juga waktu masih dalam keadaan sakit, kami mendatangani sebuah paket diplomasi 2022-2023 bagi Tuan Presiden untuk Afrika, Karibia, Pasifik. Dan bulan September Tuan Presiden ada di New York dan hari ini ada di Karibian. Yang terbujuk aku ini, John Wenda, telah meletakkan good legacy. Dan itu pesan Tuan Presiden yang boleh saya sampaikan di sambutan ini. Saya sendiri bersama dengan beliau, kami
Saya 12 tahun penjara di Kalisosok, dengan beliau 6 tahun. Kami pulang dan kami terus bekerja sampai hari ini. Kami tidak pernah kami mengenal lelah. Beliau dalam keadaan stroke, ini beliau masih menghadiri rapat-rapat. Jadi beliau sudah banyak karya yang beliau sudah lakukan. Jadi kalau hari ini Tuhan panggil, memang bagiannya telah selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita tidak perlu takut, gereja tidak perlu takut, karena negeri ini adalah rencangan Bapak Yahweh. Kami meletakkan konstitusi United Liberation Movement Papua bahwa yang mendasari perjuangan Papua adalah Bapak Yahweh Elohim Abraham, Ishak dan Yakub yang memimpin jalannya sejarah West Papua. Itu yang perlu kami tanamkan dan sampaikan pada hari ini. Bahwa kita tidak perlu takut, khawatir. Indonesia dalam rencana Bapak Yahweh, PBB, Afrika, Karibian, semua dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, tugas secara prinsipil beliau telah selesaikan. Baik di militer, politik, diplomasi, beliau telah habiskan total life, seluruh hidupnya. Beliau telah selesaikan di semasa hidup, 52 tahun. Dia tidak pernah kerja di mana-mana, hanya kerja bagi freedom for West Papua, kebebasan untuk West Papua. Jadi hari ini di konstitusi kami bagi non Papua, saya sampaikan bahwa kami menjamin non Papua di tanah Papua. Salah satu isi konstitusi dari Profesor Government. Jadi yang rambut lurus di sini majelis jangan takut. Konstitusi United Liberation Movement Papua menjamin non Papua dan non Papua di tanah Malaysia, tanah West Papua ini. Itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Jadi bahasa lain bilang mutaifana, jangan takut. Kami menjamin konstitusi kami, menjamin masa depan orang-orang Papua di atas tanah Papua. Makhluk kami jamin, karena kami terlibat dalam illegal mining, illegal logging, illegal fishing, kejahatan kemanusiaan, state crime, kejahatan di negara Indonesia 60 tahun. Ini yang harus diakhiri di atas tanah ini. Sehingga Tuan Presiden dia harus jadi refugees, dia harus jadi pengungsi hari ini ada di Karibia. Pasti ke depan akan ada hal-hal spektakuler yang besar akan terjadi bagi tanah ini. Dan inilah waktu Bapak Yahweh untuk orang Papua. Tidak perlu kita takut. Jadi saya pesan bagi orang Papua bahwa konstitusi yang sudah diletakkan oleh Tuan Yona Pengguwenda bahwa menjamin bangsa Indonesia non Papua yang ada di tanah Papua itu perlu digarisbawahi. Termasuk aset-aset bangsa Indonesia dan tanah Papua dijamin oleh United Liberation Movement for Papua. Itu yang perlu saya tegaskan hari ini di sambutan ini. Pada kesempatan ini kami di penjara, beliau ini adalah pimpinan vokal grup kami namanya Sebaut. Kami menyanyi di dalam penjara selama 6 tahun lebih, saya 12 tahun, hampir tahun 2099 baru saya reformasi dibebaskan. Tapi terus kami bekerja sampai hari ini. Beliau terakhir tadi saya bilang menandatangani paket diplomasi untuk kebebasan.